Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Pada suatu pagi di kota Baghdad, suasana pasar sedang ramai seperti biasa. Pedagang saling memanggil pembeli, kuli pasar mendorong gerobak, dan orang-orang sibuk dengan urusan mereka. Di tengah keramaian itu, tampak Abu Nawas berjalan santai sambil membawa tongkat kayu kesayangannya. Ia terlihat tidak terburu-buru, seakan dunia sedang berjalan perlahan untuk dirinya. Beberapa orang menyapanya, karena Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai penyair, tetapi juga sebagai lelaki penuh akal yang sering membuat orang tertawa sekaligus berpikir. Hari itu, ia menuju istana karena dipanggil oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid. Ketika Abu Nawas tiba di istana, raja sedang duduk bersama menterinya, wajahnya tampak tidak puas. "Abu Nawas," kata sang raja sambil mengusap jenggotnya, "aku sudah mendengar banyak tentang kecerdikanmu. Kali ini aku ingin menguji apakah akalmu benar-benar tajam seperti yang dikatakan orang." Abu Nawas menunduk penuh hormat, namun di wajahnya terlukis senyum tipis yang menandakan ia siap menghadapi tantangan apapun. Raja melanjutkan, "Aku ingin kau membawa ke hadapanku sesuatu yang paling kuat di dunia, tetapi tidak bisa dilihat oleh mata. Jika kau berhasil, kau boleh meminta hadiah apa saja. Jika gagal, kau akan dihukum." Para menteri saling memandang, sebagian menahan tawa, karena tantangan itu terdengar mustahil. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab, "Baik, tuanku, hamba akan membawa apa yang engkau minta, tetapi berikan hamba waktu 2 hari." Raja mengangguk sambil yakin bahwa kali ini Abu Nawas pasti kewalahan. Abu Nawas lalu berpamitan dan meninggalkan istana, berjalan sambil memikirkan petunjuk dari ucapan raja. Sesampainya di tepi sungai Tigris, ia duduk di atas batu besar, memandang air yang mengalir sambil bertanya pada dirinya sendiri, sesuatu yang paling kuat, tetapi tak terlihat. Setelah berpikir lama, ia tersenyum, karena sebuah ide mulai muncul. Hari pertama ia habiskan untuk mengamati angin yang berhembus di pasar, memainkan bendera-bendera dan menggerakkan debu di udara. Di rumah seorang nelayan, ia melihat perahu hampir terbalik akibat hembusan angin kencang. Di jalan, ia menyaksikan seorang pedagang kesal karena atap tendanya terangkat oleh angin. Semua kejadian itu membuat kesimpulan Abu Nawas semakin tajam. Angin tidak terlihat, tetapi kekuatannya luar biasa. Ia yakin raja sebenarnya ingin melihat apakah ia bisa memahami perumpamaan yang tersembunyi di balik tantangan tersebut. Pada hari kedua, Abu Nawas mempersiapkan rencananya. Ia mengambil kantong kulit besar, mengikat ujungnya rapat-rapat, lalu pergi ke bukit kecil di luar kota, tempat angin bertiup kencang. Ia membuka kantong itu dan membiarkan angin masuk, lalu segera mengikatnya kembali. Ia tersenyum, karena rencananya sederhana tanpa tipu-tipu, namun cerdas. Setelah itu ia pulang dan menunggu hari pemanggilan kembali ke istana. Pada pagi ketiga, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa kantong kulit besar yang diikat dengan tali. Para menteri berbisik-bisik, sebagian menahan tawa karena tak percaya Abu Nawas datang membawa kantong kosong. Raja memandang dengan heran sambil duduk tegak di singgasananya. "Abu Nawas, apakah ini yang kau bawa?" tanya raja dengan nada meremehkan. "Benar, tuanku," jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri.
Di dalam kantong ini ada sesuatu yang paling kuat di dunia namun tak bisa dilihat mata. Raja tertawa kecil, menganggap Abu Nawas sedang mencari alasan untuk menutupi kegagalannya. Baiklah, jika benar di dalam kantong itu ada sesuatu yang kuat, buktikan. Abu Nawas mengangguk dan maju ke depan raja. Ia meletakkan kantong itu di lantai, lalu dengan cepat membuka ikatannya. Seketika angin menyeruak keluar, menghembuskan karpet, menggoyangkan tirai sutra istana, bahkan membuat mahkota raja sedikit bergeser. Semua orang tercengang karena angin itu keluar begitu kuat seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang terkurung di dalam kantong tersebut. Raja yang awalnya meremehkan, kini memandang Abu Nawas dengan mata terbelalak, sementara para menteri saling memandang tidak percaya. Setelah hembusan angin mereda, Abu Nawas berkata, "Tuanku, inilah angin. Hamba yakin angin adalah sesuatu yang paling kuat namun tak terlihat. Dengan angin, kapal berlayar melintasi lautan, badai meruntuhkan bangunan, dan manusia tak mampu melawannya. Ia tidak memiliki bentuk, namun kehendaknya dapat dirasakan oleh seluruh alam." Istana menjadi hening, bahkan suara nafas pun terdengar jelas. Sebagian menteri berdecak kagum, sebagian lagi merasa malu karena sebelumnya menertawakan Abu Nawas. Raja akhirnya tersenyum lebar, bangkit dari singgasananya, dan berkata lantang, "Abu Nawas, engkau benar-benar lelaki yang cerdas dan berhikmah. Banyak orang melihat dunia dengan mata, tetapi engkau melihat dengan akal. Aku bangga memiliki rakyat sepertimu." Ia kemudian memerintahkan pelayan untuk membawa meja hadiah emas, perak, dan uang dinar untuk Abu Nawas sebagai penghargaan. Namun dengan kerendahan hati, Abu Nawas menolak sebagian besar hadiah itu dan hanya mengambil cukup untuk hidup sederhana. "Tuanku, hamba tidak ingin menjadi tamak. Kecerdikan bukan untuk mencari kekayaan semata, tetapi untuk kebaikan." Raja semakin menghormati Abu Nawas, dan seluruh isi istana kembali menyanjung namanya. Ketika Abu Nawas berjalan keluar istana dengan senyum tenang, angin berhembus lembut melalui halaman istana seakan mengiringi langkahnya. Kota Baghdad kembali ramai, dan orang-orang membicarakan kecerdikan Abu Nawas selama berhari-hari. Anak-anak di jalan menirukan kisahnya, para pedagang mengulang cerita itu sambil tertawa, dan para menteri, meskipun tidak semua suka, mengakui kecerdasannya. Sejak hari itu, raja semakin sering memanggil Abu Nawas untuk meminta pendapat dan mencari nasihat dalam berbagai persoalan. Bukan karena raja ingin menguji lagi kecerdasannya, tetapi karena ia tahu Abu Nawas selalu melihat sesuatu tidak hanya dengan mata, tetapi dengan pemikiran dalam. Kisah tentang angin yang tak terlihat itu menjadi pelajaran besar di seluruh Baghdad, bahwa tidak semua hal dapat dilihat, tetapi bukan berarti tidak memiliki kekuatan. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, Sultan Harun al-Rasyid duduk di taman istana sambil menikmati teh hangat. Langit tampak biru jernih, dihiasi gumpalan awan putih yang berarak pelan. Sultan memandangi ke atas sambil mengerutkan dahi. "Subhanallah, betapa indahnya ciptaan Allah," ucapnya pelan. "Tapi aku heran, awan itu besar dan tampak berat, mengapa bisa melayang di langit tanpa jatuh ke bumi?" Wazir Jafar yang berada di sampingnya hanya mengangguk pelan dan menjawab, "Mungkin karena kekuasaan Allah, tuanku." Sultan mengangguk, namun rasa ingin tahunya belum juga hilang. Ia ingin mendengar jawaban yang lebih cerdik, lebih masuk akal,
dan tentu saja menghibur. Panggil Abu Nawas, perintah Sultan dengan semangat. Aku ingin mendengar pendapatnya tentang hal ini. Sementara itu, di sebuah gang kecil Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya yang sederhana. Ia menatap ke langit sambil memegang pancingan yang ujung tali kailnya terjatuh ke dalam ember kosong. Seorang pengawal istana datang tergopoh-gopoh dan bertanya heran, "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? Tidak ada ikan di ember itu." Abu tersenyum tenang dan menjawab, "Aku sedang melatih kesabaran. Siapa tahu, nanti yang terpancing bukan ikan, tapi rezeki dari langit." Pengawal menggelengkan kepala sambil menahan tawa. "Sultan memanggilmu ke istana sekarang juga," katanya. Beliau ingin bertanya tentang awan. Abu Nawas langsung berdiri dan berkata santai, "Wah, kebetulan sekali. Aku memang sedang memperhatikan awan sejak tadi. Sepertinya hari ini awan akan membawa rezeki." Setibanya di istana, Abu Nawas memberi salam dan membungkuk hormat di hadapan Sultan Harun al-Rasyid. Sultan menatapnya dengan tatapan tajam bercampur rasa ingin tahu. "Abu Nawas," katanya, "aku ingin engkau menjawab satu pertanyaan, bagaimana caranya awan yang begitu besar bisa melayang di langit tanpa jatuh?" Abu Nawas mengelus janggutnya dan menatap ke arah jendela, seolah sedang menimbang-nimbang jawaban. "Tuanku," katanya tenang, "awan itu sebenarnya takut jatuh ke bumi." Sultan terkejut, lalu tersenyum heran. "Takut jatuh? Awan bukan makhluk hidup, Abu Nawas." Dengan ekspresi serius namun nada jenaka, Abu menjawab, "Benar, tuanku. Tapi coba bayangkan, bila awan jatuh, ia akan berubah menjadi hujan. Lalu mengalir ke sungai, ke laut, kemudian menguap naik lagi jadi awan. Capek, bukan? Maka awan memilih melayang saja di langit agar tidak repot bolak-balik." Sultan tertawa terbahak-bahak mendengar logika itu, begitu pula para penjaga istana. Namun Sultan masih penasaran. Kalau begitu, apa yang membuat awan bisa naik ke atas sejak awal? Tanya Sultan. Abu menjawab cepat, "Mataharilah yang membuat awan naik, tuanku. Ketika air di bumi dijemur oleh panas matahari, ia menjadi ringan dan naik ke langit. Seperti nasi yang dijemur, makin lama makin kering, makin ringan pula." Sultan tertawa sambil memegang perut. "Jadi menurutmu awan itu seperti nasi kering?" Abu mengangguk mantap, "Benar, tuanku. Dan kalau hujan turun, itu tandanya nasi tadi lembek lagi." Seluruh ruangan pun tertawa keras mendengar perumpamaan kocak itu. Namun Wazir Jafar yang duduk di samping Sultan merasa tersindir. Ia tak ingin Abu Nawas terlalu dielu-elukan. "Kalau begitu," katanya sinis, "kau yang begitu pandai, bisakah membuat awan jatuh ke tanah?" Abu tersenyum licik. "Tentu bisa, Tuan Wazir. Tapi aku butuh satu karung angin." Semua orang di ruangan itu terdiam. Sultan memandang heran, "Karung berisi angin? Dari mana kau akan mendapatkannya?" Abu menjawab santai, "Ah, bukankah aku sedang berbicara dengan orang yang penuh angin setiap hari?" Sambil melirik ke arah Wazir, suasana istana pecah dengan tawa. Wazir menunduk malu, sementara Sultan tertawa sampai air matanya keluar. "Abu Nawas, kau benar-benar licik sekaligus jenius." Setelah suasana kembali tenang, Sultan berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Kau sudah membuat kami tertawa. Tapi katakanlah,
Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari awan yang melayang itu? Abu menatap langit melalui jendela besar istana dan berkata lembut, "Tuanku, awan itu tinggi, tapi tidak sombong. Ia meneduhkan bumi, memberi hujan untuk tanaman, lalu pergi tanpa meninggalkan bekas. Semakin tinggi awan, semakin besar manfaatnya. Begitu pula manusia, tuanku. Semakin tinggi kedudukan, seharusnya semakin besar pula manfaat yang ia berikan, bukan kesombongan yang ditinggalkan." Sultan terdiam mendengarnya, lalu mengangguk perlahan. "Indah sekali ucapanmu, Abu Nawas. Jadi bagaimana supaya hati manusia bisa melayang setinggi awan?" Abu tersenyum bijak dan menjawab, "Ringankan hatimu, tuanku. Lepaskan kesombongan dan iri hati. Karena hati yang ringan akan terangkat tinggi seperti awan, tapi hati yang berat oleh nafsu akan jatuh seperti hujan." Sultan mengangguk kagum dan berkata, "Engkau benar-benar guru kehidupan, Abu Nawas." Namun dengan cepat Abu menimpali, "Hamba bukan guru, tuanku. Hamba hanya pembelajar yang sering menatap langit." Sultan tertawa, lalu berkata, "Kalau begitu, aku ingin satu jawaban terakhir. Bagaimana kalau aku ingin membuat awan turun ke kebunku?" Abu menjawab dengan wajah polos, "Mudah saja, tuanku. Perintahkan matahari berhenti bersinar, maka awan akan menangis dan turun jadi hujan." Sultan tertawa lagi sambil bertepuk tangan, "Kau memang tak ada duanya, Abu Nawas." Ia lalu memerintahkan bendahara memberi Abu Nawas seekor unta dan sekantong emas sebagai hadiah. Abu menerima dengan gembira, lalu berkata, "Terima kasih, tuanku. Tapi bolehkah aku minta satu hal lagi?" Sultan bertanya, "Apa itu?" Abu menjawab dengan nada serius, "Tolong kirimkan satu potong awan untuk meneduhkan rumahku. Panas sekali di sana kalau siang." Semua orang tertawa, dan Sultan pun berkata, "Kalau begitu, akan kukirimkan tenda putih besar untukmu, biar seperti awan yang melayang di atas rumahmu." Hari itu seluruh istana dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Namun di balik canda dan kelicikan Abu Nawas, tersimpan hikmah besar. Awan mengajarkan bahwa ketinggian sejati bukanlah tentang berada di atas, melainkan tentang memberi manfaat kepada yang di bawah. Abu Nawas pulang dengan hati ringan, sambil menatap langit biru Baghdad yang tenang. Ia tersenyum kecil dan berbisik, "Andai semua manusia bisa seperti awan, melayang tinggi tanpa lupa memberi rahmat bagi bumi. Memenangkan lomba berburu." Pada suatu hari yang cerah, Raja Harun al-Rasyid dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun, di tengah perjalanan salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. "Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu," kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. "Apa usulmu wahai Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja?" ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja terdiam sejenak dan mengangguk-angguk. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan seluruh kuda-kuda istana selama 1 bulan, tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Akhirnya sang raja menyetujui usulan Abu Jahil tersebut, hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan juga kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. Abu Nawas pun segera menghadap Raja Harun,
lalu diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Pada awalnya, Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Tapi Baginda Raja Harun memaksa, dan Abu Nawas tidak bisa menolak. Abu Nawas berpikir sejenak, tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana, pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas tersenyum riang. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hati. Akhirnya Baginda menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu. Terompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya, dia dengan santainya menaiki kudanya sehingga para penonton banyak yang berteriak. Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana, pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya itu di tengah lapangan. Aku, Abu Jahil berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku, teriaknya lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara kaki kuda Abu Nawas. Semua orang menertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tak membawa satu pun binatang buruan di kudanya. Namun Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali, malah tersenyum dan melambaikan tangan. Baginda Raja lalu menyuruh dua orang pengawalnya maju ke tengah lapangan untuk menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan kedua peserta tersebut. Dan pada kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci, ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu akulah pemenangnya karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang, jelaslah aku pemenangnya. Dan engkau wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana. Menurut aturan lomba, semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan, Abu Nawas dan bayangan kesabaran. Pada masa itu, Baghdad tampak megah dari luar, tetapi di dalamnya manusia berjalan dengan langkah tergesa. Orang-orang berlomba mengejar waktu seolah waktu adalah musuh yang harus ditaklukkan. Dalam keadaan seperti itu, kesabaran tidak lagi dianggap sebagai kebajikan, melainkan sebagai penghambat. Abu Nawas melihat semua itu dengan mata yang tenang, karena ia tahu bahwa perubahan zaman seringkali dimulai dari perubahan cara manusia memandang nilai. Ia menyadari bahwa orang-orang tidak lagi sabar bukan karena hidup terlalu sulit, melainkan karena mereka terlalu ingin segera sampai. Mereka ingin hasil tanpa proses, pengakuan tanpa usaha,
dan kebenaran tanpa mendengar. Abu Nawas tidak menyalahkan siapapun, karena ia tahu bahwa kegelisahan adalah penyakit yang menular. Ketika Khalifah mengumumkan sayembara kesabaran, istana dipenuhi oleh manusia yang membawa kisah penderitaan mereka seperti membawa bukti dagang. Mereka saling berlomba menunjukkan luka, seolah penderitaan otomatis melahirkan kesabaran. Abu Nawas memperhatikan dengan hati yang berat, karena ia tahu bahwa banyak dari mereka sebenarnya sedang menuntut pengakuan, bukan menunjukkan kebijaksanaan. Tugas yang diberikan kepadanya di gerbang istana ternyata jauh lebih berat daripada yang terlihat. Setiap hari, orang-orang datang dengan berbagai wajah. Ada yang bertanya dengan tulus, ada yang bertanya dengan nada meremehkan, dan ada pula yang sengaja mengulang pertanyaan hanya untuk melihat apakah Abu Nawas akan marah. Setiap jawaban Abu Nawas menjadi ujian bagi dirinya sendiri. Pada hari-hari awal, Abu Nawas masih merasakan getaran emosi di dadanya. Ia bukan manusia tanpa rasa. Namun ia belajar untuk tidak langsung mempercayai setiap dorongan hati. Ia berkata dalam dirinya bahwa tidak semua suara harus dijawab, dan tidak semua tantangan perlu ditanggapi. Disitulah kesabarannya mulai tumbuh, bukan sebagai pengekangan, tetapi sebagai pemahaman. Suatu hari, seorang pemuda datang dengan suara keras dan sikap menantang. Ia bertanya dengan sengaja memutarbalikkan kata-kata Abu Nawas dari hari sebelumnya. Orang-orang yang mendengar mulai tertawa. Abu Nawas memandang pemuda itu dengan tenang dan bertanya apakah ia benar-benar ingin jawaban, atau hanya ingin diperhatikan. Pemuda itu terdiam, karena untuk pertama kalinya ada orang yang tidak terpancing oleh emosinya. Hari demi hari berlalu, Abu Nawas mulai memahami pola manusia. Ia melihat bahwa sebagian besar kemarahan bukan berasal dari kebencian, melainkan dari rasa tidak didengar. Maka ia mulai lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Terkadang ia hanya mengangguk, terkadang ia diam. Anehnya, orang-orang justru merasa lebih dihargai. Para pengawal istana heran melihat perubahan suasana di gerbang. Tempat yang sebelumnya penuh kegaduhan menjadi lebih tenang. Bukan karena orang-orang berhenti bertanya, tetapi karena mereka belajar menurunkan nada. Kesabaran Abu Nawas menular tanpa ia sadari. Khalifah kemudian mengujinya dengan cara yang lebih halus. Ia menyebarkan kabar seolah Abu Nawas telah gagal menjalankan tugasnya. Orang-orang mulai membicarakan Abu Nawas di belakang. Sebagian meremehkan, sebagian mencibir. Abu Nawas mendengar semua itu, tetapi tidak membela diri. Ia berkata dalam hatinya bahwa kebenaran tidak selalu membutuhkan suara. Pada suatu pagi, seorang pejabat datang dan menegurnya dengan keras di depan umum. Tuduhan itu tidak adil dan tidak berdasar. Banyak yang menunggu ledakan emosi Abu Nawas. Namun ia hanya berkata bahwa hujan tidak marah kepada awan, meski awan menutupinya. Kalimat itu menyebar cepat, karena sederhana tetapi mengandung kedalaman. Ketika akhirnya Khalifah memanggil Abu Nawas dan mengakui semua ujiannya, Abu Nawas tidak menunjukkan kepuasan. Ia justru berkata bahwa kesabaran bukan sesuatu yang bisa dimenangkan, karena setiap hari manusia harus mengulanginya. Khalifah terdiam, karena ia menyadari bahwa pelajaran itu lebih mahal daripada hadiah apapun. Abu Nawas menolak kemuliaan istana. Ia kembali ke kehidupan sederhana, tetapi pandangan orang terhadap kesabaran telah berubah.
Mereka mulai memahami bahwa kesabaran bukan menunggu tanpa bergerak, melainkan bergerak tanpa merusak diri. Kesabaran adalah kemampuan untuk tetap utuh ketika keadaan mengajak manusia terpecah. Di akhir kisahnya, Abu Nawas berkata kepada seorang anak kecil yang bertanya tentang rahasia hidup, bahwa bayangan selalu mengikuti tubuh, tetapi tidak pernah mendahului. Jika manusia ingin sampai dengan selamat, biarkan kesabaran berjalan bersamanya, bukan ditinggalkan. Dan seperti bayangan itu pula, kesabaran Abu Nawas tidak pernah meminta dilihat, tetapi selalu ada, mengingatkan manusia bahwa kekuatan terbesar seringkali berbicara paling pelan. Gaya memanah. Suatu hari Abu Nawas diundang Baginda Raja Harun al-Rasyid ke istana seperti biasanya untuk berbincang-bincang dan mendengarkan pendapat, juga nasihat dari Abu Nawas. Sesampainya di istana, Abu Nawas dijamu dengan makanan dan setelah itu diajak ke pendapa untuk berbincang-bincang. Seperti biasa dalam perbincangan itu Baginda Raja banyak melontarkan berbagai pertanyaan termasuk pertanyaan yang akan menjebak Abu Nawas. Namun seperti biasanya juga Abu Nawas selalu lolos dari jebakan sang Baginda tersebut dan hanya membuat beliau malu atas jawaban dari Abu Nawas. Merasa tidak ingin dipermalukan lebih jauh oleh Abu Nawas, Baginda pun mengajak Abu Nawas ke taman depan istana dan menantang kecakapan Abu Nawas dalam memanah. Sesampainya di taman, Baginda berkata, "Wahai Abu Nawas, di hadapan prajuritku tunjukkanlah keahlianmu dalam memanah. Jika engkau berhasil mengenai sasaran maka hadiah akan menantimu. Akan tetapi jika engkau gagal, maka penjara yang akan menantimu." Meski sedikit risau mendengar perintah Baginda yang bertujuan menjebaknya, Abu Nawas tetap memperlihatkan sikap santai dan menerima tantangan itu. Pun mulai mengambil busur beserta 3 anak panahnya sambil memikirkan jalan keluar jika ia nanti gagal mengenai sasaran, karena ia memang jarang memanah. Abu Nawas pun mulai menarik busurnya dan menembakkan anak panahnya ke sasaran. Sayangnya anak panahnya itu meleset jauh dari sasaran. Baginda pun tidak bisa menahan tawanya. Untuk menutupi kelemahannya, Abu Nawas langsung memberi alasan, "Dari pengamatan hamba, yang tadi itu adalah gaya memanah para makelar tanah, wahai Baginda," ujar Abu Nawas. Sesaat kemudian ia kembali membidik panahnya ke sasaran. Namun ia gagal lagi, ia pun kembali berkilah, "Kalau yang ini paduka gaya juragan tanah," kata Abu Nawas menutupi kelemahannya yang kedua. Dan untuk ketiga kalinya Abu Nawas kembali membidikkan panahnya ke sasaran sambil harap-harap cemas, dan dalam hati terus berdoa. Entah kenapa kali ini nasib baik datang padanya, anak panah Abu Nawas mengenai tepat sasaran. Nah, yang ini baru gaya Abu Nawas memanah. "Hamba pun menunggu hadiah yang paduka janjikan," kata Abu Nawas gembira. Baginda pun tidak bisa menahan tawanya. Sesuai yang dijanjikan, Baginda memberikan hadiah kepada Abu Nawas, pun langsung mohon diri kembali kepada keluarganya. Tetangga usil, Abu Nawas adalah orang yang sangat sederhana. Meskipun ia dikenal dekat dengan Baginda Raja Harun al-Rasyid tetapi kehidupan keluarganya cukuplah sederhana, tidak memiliki harta benda yang berlimpah, selalu berbagi dengan fakir miskin di sekitarnya. Jika ia mendapat rezeki lebih seperti mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. Selain menjadi orang terdekat Raja, sehari-harinya ia juga bekerja serabutan seperti banyak orang di kampungnya. Kadang ia berkebun, menebang pohon,
menjadi tukang kayu dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dianggap halal. Suatu waktu pada musim kemarau, Abu Nawas sedang tidak mendapatkan pekerjaan apapun. Ia juga jarang diundang baginda sehingga tidak mendapatkan hadiah. Pemasukan Abu Nawas semakin menipis. Ia hanya mengandalkan sisa dari tabungan untuk membiayai keluarganya sehari-hari. Kadang Abu Nawas mengisi kekosongan waktunya itu dengan beribadah saja karena tidak ada pekerjaan lain. Suatu hari istri Abu Nawas meminta sesuatu kepada suaminya. Ia pun berkata, "Wahai suamiku, kapan engkau berikan aku sebuah gaun indah? Beberapa hari ini engkau hanya menghabiskan waktumu untuk berdoa saja," ucap istri Abu Nawas. "Tapi semuanya kulakukan dengan ikhlas hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah SWT," sahut istri Abu Nawas. Spontan Abu Nawas beranjak menuju pekarangan rumahnya. Dengan berbekal sehelai tikar dan alat peribadatan lainnya, Abu Nawas mulai bersujud untuk menyampaikan permohonannya kepada Allah SWT. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," ujar Abu Nawas dengan suara lantang dan dilakukannya berulang-ulang. Rupanya suara Abu Nawas terdengar oleh seorang tetangganya yang kaya dan sedang beristirahat di depan rumah. Mendengar permohonan Abu Nawas itu, tetangganya pun berniat untuk mengerjai Abu Nawas, langsung melempar sekantung uang perak 100 keping ke arah Abu Nawas. Abu Nawas pun dibuat kaget, tidak percaya dengan apa yang telah ia dapatkan. Ia pun langsung mengambil uang tersebut dan langsung berlari menemui istrinya di dalam rumah. "Istriku, aku memang wali Allah dan aku baru saja mendapatkan upah dari Allah SWT," kata Abu Nawas dengan girang. Melihat Abu Nawas sudah membawa lari uangnya, si tetangga pun tidak terima dan langsung menemui Abu Nawas untuk meminta uangnya kembali. "Hai Abu Nawas, kembalikan uang yang baru saja aku lemparkan tadi." "Itu milikku," kata tetangga itu. "Bagaimana mungkin uang itu milikmu? Aku memohon kepada Tuhan dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Tuhan," jawab Abu Nawas. Karena Abu Nawas tetap bersikeras tidak mau mengembalikan uang tersebut, tetangga usil itu pun memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan itu di pengadilan. Sehari setelah itu Abu Nawas pun dipanggil ke pengadilan. Hakim mulai bertanya, "Hai Abu Nawas, engkau hadir di sini karena suatu perkara. Engkau telah disangka mengambil kepunyaan tuan ini," kata hakim sambil menunjuk ke arah tetangga Abu Nawas. "Apa pembelaanmu wahai Abu Nawas?" tambah hakim. "Tetangga saya ini gila tuan hakim, lah pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba tanyakan saja, misalnya jubah saya, keledai saya, tentu semua diakui sebagai miliknya," jawab Abu Nawas. "Tapi uang itu memang milikku," teriak tetangganya yang kaget akan pernyataan Abu Nawas tersebut. Abu Nawas kemudian menceritakan seluruh kronologi kejadiannya. Hakim akhirnya memutuskan jika Abu Nawas tidak bersalah dan uang itu adalah sah milik Abu Nawas karena ia sudah memohon kepada Tuhan dan uang itu jatuh sendiri kepadanya. Abu Nawas dan harimau berjenggot. "Hai Abu Nawas," seru Khalifah Harun al-Rasyid. "Sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot, jika gagal, aku bunuh kau." Kata-kata itu merupakan perintah sultan yang diucapkan dengan penuh tegas dan kegeraman. Dari bentuk mulutnya ketika mengucapkan kalimat itu jelas betapa sultan menaruh dendam kesumat kepada Abu Nawas yang telah berkali-kali mempermainkan dirinya dengan cara-cara yang sangat kurang ajar.
Perintah itu merupakan cara Baginda untuk dapat membunuh Abu Nawas. Ya Tuanku Shah Alam, jawab Abu Nawas, semua perintah Paduka akan hamba laksanakan, namun untuk yang satu ini hamba mohon waktu 8 hari. Baik, kata Baginda. Al-Kisah, pulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa raja sangat marah kepadanya, dicarinya akal supaya dapat mencelakakan diriku, agar terbalas dendamnya, pikir Abu Nawas, jadi aku juga harus berhati-hati. Sesampainya di rumah dipanggilnya 4 orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang macan. Hanya dalam waktu 3 hari kandang itu pun siap sudah. Kepada istrinya ia berpesan agar menjamu orang yang berjenggot yang datang ke rumah. Apabila Adinda dengar Kakanda mengetuk pintu kelak, suruh dia masuk ke dalam kandang itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang tersebut, lah kemudian bergegas pergi ke musala dengan membawa sajadah. Baik, kata istrinya. Hai Abu Nawas, tumben kamu salat di sini? Bertanya imam dan penghulu musala itu. Sebenarnya saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain, tapi kalau tidak kepada tuan penghulu kepada siapa lagi saya mengadu, jawab Abu Nawas. Tadi malam saya ribut dengan istri saya, itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah. Pucuk dicinta, ulam tiba, pikir penghulu itu. Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya, sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu. Hai Abu Nawas, kata si penghulu, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu? Silakan, jawab Abu Nawas. Hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati tuan. Maka pergilah penghulu ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga, dan dengan wajah berseri-seri diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka ia langsung mengamit istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. Hai Adinda, katanya, apa gunanya punya suami jahat dan melarat, lagi pula Abu Nawas hidupnya tak karuan, lebih baik kamu jadi istriku, kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan suatu apa. Baiklah kalau keinginan tuan demikian, jawab istri Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian terdengar pintu diketuk orang, ketukan itu membuat penghulu belingsatan, kemana aku harus bersembunyi ia bertanya kepada nyonya rumah. Tuan penghulu, jawab istri Abu Nawas, silahkan bersembunyi di dalam kandang itu, ia lalu menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi penghulu itu masuk ke dalam kandang itu dan menutupnya dari dalam, sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu, sambil menengok ke kiri kanan, Abu Nawas masuk ke dalam rumah. Hai Baginda, apa yang ada di dalam kandang itu? Tanya Abu Nawas. Tidak ada apa-apa, jawab istrinya. Apa putih-putih itu? Tanya Abu Nawas, lalu dilihatnya penghulu itu gemetar karena malu dan ketakutan. Setelah 8 hari Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Di Baghdad orang gempar ingin melihat harimau berjenggot. Seumur hidup, jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah. Kini Abu Nawas malah dapat seekor. Mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas. Tetapi begitu dilihat penghulu di dalam kandang, mereka tidak bisa bilang apa-apa selain mengiringi kandang itu sampai ke istana hingga menjadi arak-arakan yang panjang. Si penghulu malu bukan main, arang di muka kemana hendak disembunyikan. Tidak lama kemudian sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. Hai Abu Nawas, apa kabar? Tanya Baginda Sultan, apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot? Dengan berkat dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil,
jawab Abu Nawas. Maka dibawalah kandang itu ke hadapan Baginda. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain dengan muka merah padam karena malu. Akan tetapi kemanapun ia menoleh, ke situ pula Baginda memelototkan matanya. Tiba-tiba Baginda menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub, sebab menurut penglihatan beliau yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musala. Abu Nawas buru-buru menimpali, "Ya tuanku, itulah harimau berjenggot." Tapi Baginda tidak cepat tanggap, beliau termenung sesaat, kenapa penghulu dikatakan harimau berjenggot? Tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti orang berdoa. Oh penghulu. "Ya tuanku Syah Alam," kata Abu Nawas, "perlukah hamba memberitahukan kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri?" Ya, ujar Baginda sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api, "Ya aku maklum sudah." Bukan main murka Baginda kepada penghulu itu, sebab ia yang semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya, ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan punggawa mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak keliling pasar setelah sebelumnya dicukur segi empat, agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat. Istana Seribu Pintu. Pada suatu malam yang sunyi di kota Baghdad, ketika suara pedagang telah menghilang dan cahaya lentera mulai padam satu persatu, Abu Nawas duduk di tepi jendela rumahnya, memandang langit penuh bintang. Angin malam berhembus lembut membawa aroma rempah dari pasar yang telah tutup. Abu Nawas tersenyum kecil, sebab hari itu ia merasa hidup sangat tenang, tanpa masalah, tanpa hukuman raja, dan tanpa keluh kesah rakyat. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Tiba-tiba terdengar suara ketukan tergesa-gesa di pintu rumah. Abu Nawas membuka, dan terlihat seorang pengawal istana tengah terengah-engah. Ia membawa gulungan surat kerajaan yang bersegel emas. "Abu Nawas, Yang Mulia Raja Harun al-Rasyid memanggilmu segera ke istana," katanya. "Ini sangat penting." Abu Nawas menatap langit, menghela napas. Kalau raja memanggil di malam hari, biasanya masalahnya besar, gumamnya. Ia mengambil sorban, merapikan baju, dan berangkat bersama pengawal. Perjalanan menuju istana terasa berbeda malam itu. Lentera menyala lebih banyak dari biasanya, dan banyak prajurit berjaga. Bahkan burung hantu yang biasa terdengar pun seolah ikut diam memperhatikan. Sesampainya di aula megah, Raja Harun al-Rasyid berdiri dengan wajah gelisah. "Abu Nawas, hanya engkau yang bisa membantu kerajaan kali ini." Abu Nawas membungkuk sopan. "Hamba datang, tuanku. Apa yang bisa hamba lakukan?" Raja menunjuk sebuah peta tua besar. Di dalam peta terdapat gambaran bangunan raksasa bertuliskan, "Istana Seribu Pintu, siapa yang masuk, tak pernah kembali." Raja berkata dengan suara menurun, "Banyak prajurit hilang setelah masuk istana itu. Di dalamnya konon ada harta berlimpah, tetapi tak seorang pun dapat keluar. Kita perlu seseorang yang tidak hanya berani, tetapi juga cerdik." Abu Nawas menarik napas panjang. "Hamba mengerti, tuanku, dan hamba bersedia." Raja tersenyum lega, namun menambahkan, "Kau boleh menolak, Abu Nawas." Abu Nawas tertawa lembut. "Menolak bukan sifat hamba, karena ketika rakyat butuh bantuan,
disitulah hamba bekerja." Malam itu Abu Nawas pulang, menyiapkan perjalanan besok. Ia membawa hanya 3 barang. Seutas tali panjang, sebutir kapur putih, seekor ayam jantan, tidak ada pedang, tidak ada pelindung. Itu bukan caranya menyelesaikan masalah. Keesokan paginya, Abu Nawas tiba di depan istana 1000 pintu. Bangunannya sangat besar, tinggi hampir menyentuh awan, dengan pintu berjejer dari bawah sampai ke puncak menara. Setiap pintu terlihat sama, tidak ada tanda. Prajurit kerajaan berbisik ketakutan, "Hati-hati Abu Nawas, tidak ada orang yang pernah kembali." Abu Nawas tersenyum. "Kalau semua orang takut, maka tidak ada yang selamat. Justru karena semua orang takut, aku tenang." Lalu ia melangkah masuk. Begitu memasuki istana, Abu Nawas melihat lorong-lorong panjang yang tak berujung. Ada ratusan pintu di kiri, kanan, atas, bawah, sungguh membingungkan. Ia terus berjalan. Setiap kali ia membuka pintu, ia melihat ruangan lain, dan pintu-pintu lain. Disinilah kecerdikan Abu Nawas bekerja. Ia mengeluarkan kapur putih dan menandai pintu pertama yang ia buka dengan tanda X. Lalu ketika ia masuk pintu berikutnya, ia menandai lagi. Dengan begitu ia bisa tahu mana pintu yang sudah ia coba. Hari demi hari berlalu. Abu Nawas tidur mengandalkan ayam jantan yang berkokok setiap pagi di dalam istana gelap itu. Ia mengikat tali panjang ke pinggangnya, menelusuri ruangan demi ruangan agar tidak tersesat terlalu jauh. Namun, semakin ia menelusuri, semakin banyak pintu yang muncul. Seolah istana itu hidup dan berubah setiap kali ia bergerak. Suatu malam, saat Abu Nawas hampir putus asa, ia mendengar suara langkah kaki halus, seperti seseorang berjalan tanpa ingin ketahuan. Abu Nawas pura-pura tertidur. Ia menunggu. Begitu suara itu mendekat, ia membuka mata. Ternyata seorang lelaki tua dengan jenggot panjang, berpakaian seperti penjaga kuno. Orang tua itu berkata, "Banyak orang masuk istana ini untuk mencari harta. Tapi kau berbeda, kau tidak mengambil apapun. Kau mencari jalan keluar. Kau cerdik, Abu Nawas." Abu Nawas bertanya, "Kalau begitu, tunjukkan jalan keluarnya." Orang itu tertawa lembut. "Jalan keluar bukanlah pintu rahasia, melainkan kesabaran dan akal." Kakek itu menunjuk ke satu pintu yang sangat kecil di sudut ruangan. Hampir tidak terlihat mata manusia. Abu Nawas mendekat. Tidak ada ornamen, tidak ada ukiran, hanya pintu kecil sederhana seperti pintu rumah orang miskin. "Seseorang yang hanya menginginkan harta tidak akan melihat pintu kecil ini," kata kakek itu. "Karena ia sibuk mencari pintu yang besar dan mewah." Abu Nawas mengangguk. Ia membuka pintu kecil itu perlahan, cahaya terang muncul, dan ia bisa melihat gerbang luar. Sebelum keluar, Abu Nawas menoleh. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Kau menang bukan karena kuat, tapi karena tidak serakah." Setelah kembali ke Baghdad, rakyat bergembira. Raja menyambut Abu Nawas di singgasana besar. "Katakan, Abu Nawas, harta apa yang kau bawa dari istana 1000 pintu?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Hamba membawa harta terbesar, tuanku, yaitu jalan keluar." Raja memandang Abu Nawas dalam-dalam. Lalu ia tersenyum bangga. "Kalau semua orang seperti engkau, dunia akan jauh lebih damai." Abu Nawas hanya menunduk sambil menahan menguap kecil. "Kalau begitu izinkan hamba pulang dan tidur,
tuanku, 3 malam hamba tidur berbantal lantai marmer istana itu. Punggung hamba protes. Semua orang tertawa sampai air mata mengalir. Raja menjawab sambil tertawa, "Pulanglah, Abu Nawas. Tidurlah dengan damai malam ini. Dan jangan takut kalau besok kerajaan punya masalah lagi, aku pasti memanggilmu." Abu Nawas lagi-lagi menghela napas panjang. Itu justru bagian yang membuat hamba tidak bisa tidur nyenyak. Tawa pun berkumandang sampai malam. Dan pada malam itu, Abu Nawas pulang ke rumah. Ia menutup pintu dengan tenang, menuang secangkir teh manis, kemudian memandang jendela seperti malam pertama ketika kisah ini dimulai. Namun kali ini ia lebih merasa bahagia. Karena ia tahu, tidak ada pintu yang mampu menjebak manusia selama ia menggunakan akal, kesabaran, dan hati yang tidak serakah. Angin malam berhembus lembut, lentera redup. Ketika kantuk datang, Abu Nawas berbaring dan berbisik pelan. Ada banyak pintu dalam hidup, tapi pintu untuk keluar dari masalah selalu ada. Kita hanya perlu mencarinya dengan tenang. Dan kota Baghdad pun kembali tidur damai.